Gini ya, kalau kita tuh mengkelompok-kelompokkan orang-orang itu berdasarkan dari lahannya, dari lahan, dari perkebunan. Jadi kalau kelas menengah ke atas, orang kelas atas ya, kalau kelas atas itu luas lahan tanahnya, luas lahan perkebunannya itu sudah mencapai 5 hektar ke atas, 5 hektar 2 sampai 5 hektar ke atas. Jadi yang di bawah dari 2 hektar minimal 1 hektar itu udah masuk kelas menengah, menengah ke atas, masuk menengah ke atas. Dan yang masuk kelas menengah itu yang memiliki lahan perkebunan 250 kali 250 di bawah daripada 1 hektar. Dan yang tidak memiliki kebun itu dikategorikan adalah pekerja serabutan, yang punya gaji, yang punya pekerjaan tetap, yang tidak punya pekerjaan tetap. Nah, itu masuk di itu masuk di kategori menengah ke bawah. Lah, itu menengah ke bawah itu, yang menengah ke bawah itu adalah orang-orang yang seharusnya pekerja serabutan itu orang-orang yang harusnya bekerja di pemilik perkebunan yang ada, Jadi minimal untuk masuk di kelas menengah ke bawah, yang masuk menengah ke bawah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kebun. Jadi entah dia karyawan apalah, pekerja serabutan atau apa, itu itu namanya pekerja serabutan. Jadi mau karyawan swasta, mau karyawan pegawai pemerintah, itu masuk di kelas menengah ke bawah. Jadi penghasilannya itu tidak tetap. Kalaupun punya pekerjaan tetap sebagai pegawai pemerintah, itu tidak menjamin Anda bahwa Anda akan selamanya dipakai sebagai pekerjaan tetap. Bisa gajinya nggak ada, bisa juga tidak ada jaminan untuk kamu tuh selamanya jadi pegawai pemerintah. Bisa dipecat juga bisa. Jadi menengah ke bawah itu adalah bukan menengah ke bawah, tapi orang kelas bawah. Orang kelas bawah yang tidak punya lahan perkebunan itu adalah kelas bawah. Nah, jadi kalau mau kategorikan kelompok-kelompokan orang-orang itu masuknya itu di kelas apa? Sekian dan terima kasih ya.